Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 85. Seakan tidak percaya. Dina, bangun Dina, ayo bangun. Jangan bercanda seperti ini. Azra menangis saat menyadari bahwa sahabatnya sudah menghadap sang pencipta. Dina, apa kamu gak kasihan lihat Zikra? Dia butuh ibunya. Azra menangis dan memeluk sahabatnya. Ia menekan tombol untuk memanggil perawat. Azra berharap Dina masih ada. Azra memandang perawat dan dokter yang masuk ke dalam ruangan dan memeriksa kondisi Dina. Pasien sudah meninggal, ucap dokter wanita tersebut. Catat jam dan tanggalnya, dokter itu memerintahkan perawatnya. Azra masih tidak percaya saat mendengar ucapan dokter tersebut. Tubuhnya terasa lemas dan tidak sanggup untuk berdiri. Azra masih diam dan terus memandang wajah Dina. Dok, teman saya masih hidup. Coba dicek lagi. Cobalah lihat, dia tersenyum. Dia hanya bercanda dengan saya. Lihatlah dok, saya serius. Melihat wajah Dina yang tersenyum seperti ini membuat Azra yakin bahwa Dina masih hidup dan hanya sedang bercanda. Terbukti sahabatnya itu saat ini tersenyum. Dokter wanita itu begitu yakin dengan hasil pemeriksaannya. Namun untuk menyenangkan hati Azra, ia kembali memeriksa pasiennya. Pasien sudah meninggal Ibu Azra, ucap dokter tersebut setelah mengecek sebanyak 3 kali. Tanpa mampu berkata apa-apa lagi, Azra hanya diam ketika perawat mencabut infus dan juga selang oksigen yang berada di hidung Dina. Perawat juga mencabut peralatan yang lainnya. Andi, Indah, dan juga Ferdi masuk ke ruangan Dina. Mereka diam ketika melihat Azra yang menangis dan duduk di samping tempat tidur Dina. Melihat apa yang dilakukan oleh tim medis terhadap pasiennya, Ferdi tidak perlu bertanya kondisi pasien. Ia sudah bisa mengetahui bahwa pasien sudah meninggal dunia. "Pa, Dina mau dibawa kemana?" tanya Ferdi yang memandang papanya. "Bawa rumah papa aja," jawab Andi yang masih tidak percaya dengan kenyataan yang saat ini terjadi. "Ayo sayang, abang antar adik dan mama pulang ke rumah mama. Tunggu aja di rumah," ajak Ferdi. "Tapi Rara mau di sini," jawab Azra yang hanya memandang Dina. "Pihak rumah sakit masih harus menyelesaikan semuanya. Nanti setelah 2 jam baru bisa dibawa pulang. Adik pulang sama mama ya, tunggu di rumah mama. Abang di sini urus semuanya sama papa." Ferdi memeluk istrinya dan menenangkan istrinya. Saat ini Azra dalam keadaan hamil. Walau bagaimanapun, Azra harus beristirahat dan menenangkan pikirannya. Azra diam saat mendengar ucapan suaminya. Indah diam memandang Dina, begitu juga dengan Andi. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang saat ini dilihatnya. Tadi, Dina masih ngobrol sama mama. Dia masih sempat minta maaf dan bercerita. Indah memandang suaminya. Andi hanya diam dan memeluk istrinya. Sampai saat ini ia masih tidak percaya bahwa Dina sudah tiada. "Mama pulang ke rumah ya sama Azra. Urus di rumah, papa akan urus di sini bersama dengan Ferdi. Azra harus istirahat. Dia sekarang sedang hamil." Andi mengusap punggung istrinya. Indah menganggukkan kepalanya. "Ayo sayang, kita pulang. Kita tunggu Dina di rumah," Dina berkata dengan menangis. Azra memandang perawat yang mendorong tempat tidur Dina untuk maunya keluar kamar. "Sayang, abang pulang ya. Adek pasti capek. Istirahat ya, kasihan anak kita." Ferdi mengusap perut Azra. Azra menganggukkan kepalanya. Ferdi memegang tangan istrinya ketika Azra akan berdiri. "Apa kuat jalan?" tanya Ferdi. Azra menggelengkan kepalanya. Kakinya terasa begitu amat lemas untuk berjalan.
Mau pakai kursi roda? Fedi mengusap kepala istrinya. Azhara menganggukkan kepalanya. Tapi Rara mau ke ruang perawatan anak Dina dulu. Rara mau lihat anaknya sebelum pulang, pinta Azhara. Iya boleh, jawab Ferdi. Ferdi meminta kursi roda kepada perawat. Ia membantu istrinya untuk duduk di atas kursi roda ketika perawat sudah mengantarkan kursi roda ke ruangan tersebut. Ferdi mendorong kursi roda istrinya dan membawakannya ke kamar perawatan bayi yang diikuti oleh Andi dan juga Indah. Mama sama Papa sudah dari tadi liatin dia di sini. Jadi Rara sama Ferdi aja yang masuk. Soalnya boleh masuk hanya 2 orang. Indah berkata ketika ia berdiri di depan pintu ruangan perawatan bayi. Iya Ma, jawab Azhara yang kemudian masuk ke dalam ruangan perawatan bayi. Azhara melihat bayi Dina yang berada di tempat tidur bagian sudut. Bayi itu sedang menangis saat Azhara masuk ke dalam ruangan perawatan bayi. Bayi cantik itu seakan merasakan kepergian ibunya. Azhara menangis saat memandang bayi cantik yang saat ini terpasang selang infus di hidungnya. Di tubuhnya yang mungil terpasang beberapa selang. Saat ini bayi itu sedang berada di dalam inkubator bayi. Bagaimana kondisinya, Sus? Tanya Azhara kepada para penjaga di ruangan perawatan bayi. Azhara memandang bayi Zikra yang berada dalam kaca. Ia masukkan jarinya dari lubang yang ada di dinding kaca dan menyentuh jari mungil milik Zikra yang saat ini tidak diselimuti. Menurut keterangan dokter anak, detak jantungnya bagus. Hanya saja saat ini pernapasannya yang masih terganggu dan kemungkinan akan dipantau terus dalam waktu beberapa hari ini. Bila nanti kondisinya sudah membaik, alat-alat bantu yang ada di tubuhnya akan dicabut. Azhara menganggukkan kepalanya. Dirinya merasa begitu sangat lega saat mengetahui kondisi bayi tersebut. Meskipun tadi Azhara sudah mendengar dari suaminya, namun dirinya tetap ingin memastikan kondisi bayi tersebut secara langsung. Azhara hanya diam dan bermain dengan jari mungil tersebut. Azhara kemudian memegang pipi bayi Zikra. Dia sudah kenal dengan adek. Begitu adek datang, dia berhenti menangis. Fedi mengusap kepala istrinya. Azhara menganggukkan kepalanya. Zikra sayang, Mami pulang ke rumah dulu ya. Nanti bila Mama Zikra sudah selesai menempati rumah barunya, Mami akan kesini lagi. Jangan lama-lama ya nak di sininya, biar bisa pulang ke rumah sama Mami. Azhara berkata dengan menangis. Azhara mengusap-usap pipi Zikra dengan jari telunjuknya. Anak yang pintar, dia sudah tidur. Kita pulang ya, ajak Ferdi. Azhara menganggukkan kepalanya. Baik sayang, besok Mami datang lagi. Azhara sedikit tersenyum. Tunggu di sini ya nak. Ferdi tersenyum dan sedikit mencolek pipi bayi Zikra yang kembali tertidur. Alisa hanya diam dengan memeluk putrinya. Alisa begitu kaget ketika mendengar kabar tentang Dina. Begitu mendengar berita tentang Dina, Alisa langsung datang ke rumah besannya, karena Azhara dan juga Indah langsung pulang ke rumah. Alisa tidak banyak bertanya, dirinya hanya diam dan terus menenangkan putrinya. Alisa belum menanyakan tentang kabar anak Dina, seperti yang ia tahu bahwa saat ini anaknya selamat. Mom, Rara nggak nyangka kalau Dina meninggal. Kenapa dia tega tinggalkan anaknya yang baru saja lahir? Bahkan dia belum sempat untuk memeluk anaknya. Azhara menangis saat mengingat Dina. Ia meminta untuk memeluk anaknya, namun tidak bisa karena anaknya dalam perawatan dokter. Setiap kita punya batas usia. Hanya sampai di sini umur yang diberikan untuk dia. Sekarang kita hanya bisa mendoakan Dina agar tenang di sana. Insya Allah dia akan masuk surga. Dia meninggal dengan sangat bagus. Sekarang tugas kita untuk merawat dan membesarkan anaknya. Kita sayang dengan Dina, namun Allah lebih sayang dengan Dina. Alisa berusaha untuk menenangkan putrinya. Azhara belum menceritakan apa-apa kepada orang tuanya mengenai keluarga Dina. Ia hanya menangis dan menganggukkan kepalanya. Indah menghubungi kedua orang tua Dina untuk memberitahukan kabar tentang Dina. Namun tidak ada panggilan teleponnya yang diangkat.
Bahkan nomor ponsel Indah diblokir oleh Mama Dina. Gimana Ma? Tanya Azhara. Nomor telepon Mama sudah diblokir, jawab Indah. Ya sudah, kalau gitu tidak usah dihubungi lagi. Kita saja yang selesaikan, Azhara berkata dengan memandang Mama mertuanya. Iya, jawab Indah. Mereka masih menunggu kedatangan ambulan dari rumah sakit. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.